Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membagikan kekurangan dan kelebihan tentang Vario 125 tahun 2023. Sorry ya, sebenarnya ini agak telat sih dari aku beli Vario barunya, karena ini udah sekitar 6 bulan yang lalu aku pakai, dan ya sekitar kilometernya 4 ribuan lah. Dan sekarang aku mau review dan aku mau kasih tahu ke kalian apa aja sih kelebihan dan kekurangannya. Dan ini kelebihan dan kekurangannya pure dari aku ya, nggak ada lihat dari YouTube atau channel lainnya gitu ya. Jadi pure apa yang aku rasain gitu ya. Oke, pertama-tama ini channel baru dan nantinya bakal kedepannya aku buat tentang vlog Vario ini. Ya mulai dari modif, terus vlog jalan-jalan. Ya mungkin gabut-gabut aja sih untuk ya iseng-iseng lah. Mana tahu sharing-sharing buat kalian ya. Untuk kalian yang punya Vario, terus ya bisa join di channel inilah, kita komen-komen bareng apa aja kekurangannya gitu ya. Terus kalau ada problem kita sama-sama bisa bantu gitu. Oke, kita masuk ke kelebihan yang pertama ya. Kelebihan yang pertama ada di modelnya. Coba kita lihat modelnya. Ini sih kayak mana ya, Vario itu dari seri 2018 kelihatannya tuh nggak pernah salah deh. Yang 2018 yang model lama itu kayaknya nggak mati zaman gitu loh, sampai sekarang juga masih bagus-bagus aja gitu. Apalagi dengan yang versi yang terbaru ini itu kayak keren banget dari segi speedometernya, terus dari stangnya ini tuh kayak anak muda banget, dia agak ke bawah gitu. Dari laci-lacinya juga rapi banget, presisi gitu ya. Kemudian dari batoknya apalagi, buset dah cakep banget nih dari yang terbaru ini. Dari pembaruan 2020 tuh kan yang kayak dasi gitu ya, sekarang diperbarui kayak gini tuh cakep banget pokoknya. Terus ini dari segi lampu juga ini lebih petak sih kalau dilihat ya, agak lebih tajam. Kalau yang lama 2020 tuh agak bulat gitu dia. Nah cuman ini disempurnakan lagi, menurutku bagus yang ini sih. Ini dari sisi manapun menurutku keren aja sih, dari mau sisi belakang, dari samping, dari depan tuh kayak udah ganteng dari lahir cuy. Makanya ini salah satu alasan kenapa saya beli Vario ini ketimbang dari 160 ya. Ya selain dari rangkanya ESAP sih ya gitu ya. Oke, kemudian kelebihan yang kedua adalah irit BBM cuy. Sumpah ini baru rilis kemarin itu tembus di 51,4 gitu kalau nggak salah. 51,4 BBM-nya, dan sekarang itu masih tembus di, coba kita tengok ya, ini speedometernya masih 4000. Kemudian trip yang terakhir kita lihat tuh 50,2. Buset dah, sumpah ini kayak apa ya, ini memang motor tujuannya aku beli tuh emang untuk kerja gitu ya. Tapi kerjaku tuh sebenarnya kalau dari penginapan sampai tempat kerja tuh cuman naik sepeda. Nah dari rumahku ke tempat kerja itu, ke tempat kerjanya itu kayak 60 kiloan gitu. Jadi seminggu sekali aku pulang pergi rumah gitu, cuman pas weekend aja. Jadi motor ini dipakainya pas weekend aja. Selebihnya kadang nganggur aja, pas aku kerja itu nganggur. Jadi aku pakai sepeda kerjanya. Nah ini tuh kayak 60 kilo tuh cuman 1 liter cuy. Jadi kayak sekali ngisi tuh bisa 4 kali bolak-balik gitu. Dan ini buset irit banget. Kemudian kelebihan yang ketiga ada di part original dan modifnya itu gampang cuy. Di marketplace gitu itu tuh gampang banget cari part orinya Honda, karena memang Honda ini kan produknya paling banyak pembelinya gitu ya. Jadi ya di berbagai marketplace itu banyak banget yang menyediakan part-part original maupun variasinya. Dan ini karena ini masih baru, jadi belum ada part yang aku pasang di sini. Baru ini tempat kaki doang sama penutup spion nih, karena spionku belum datang ya, lagi pesen spion yang agak kecil dikit gitu. Oke, itu dia part dan part modif dan orinya gampang. Kemudian dealernya ada di mana-mana. Nah ini kelebihannya. Jadi kalau kita beli produk gitu ya, kalau ada dealernya di mana-mana, terus produsennya itu support kita itu, maka kita akan terasa nyaman gitu ya. Kayak
misalnya mesinnya rusak, mesinnya jebol gitu ya, kita butuh partnya, tapi produk dari yang kita beli itu nggak ada partnya gitu, jadi kayak kita kesulitan sendiri gitu loh. Jadi kalau Honda ini ya partnya di mana-mana, terus di kota aku tuh kayak menjamur banget gitu, dealer Honda nih banyak banget, mau yang resmi mau yang pihak ketiga gitu ya, banyak banget gitu. Jadi ini partnya mantap, gampang dicari. Kemudian kelebihan yang keempat, menurutku harga jual ini enggak turun cuy. Aku nggak tahu kenapa ya. Ini motor Vario, kalau di kotaku itu ya Vario Beat, NMAX, kemudian Supra X, itu tuh kayak nggak turun-turun cuy harganya. Nggak tahu ya, mungkin karena peminatnya tuh dari anak muda, dari bapak-bapak, dari ibu-ibu juga. Ini bisa dipakai cuy motornya, kayak modelnya tuh ya udahlah gitu, balance gitu, mau anak muda, ibu-ibu, bapak-bapak juga bisa dipakai gitu. Jadi ya semuanya minat lah, misalnya ini dijual lagi gitu. Bayangin aja kalau di marketplace nanti, coba aku tunjukin ya contoh marketplace penjualan untuk Vario 2020 atau 2018 ataupun bahkan 2015, itu tuh masih menembus harga 15 juta. Anjay, 8 tahun 9 tahun motor yang udah dipakai itu tuh masih tembus 15 juta, padahal barunya tuh kayak cuman berapa ya, 18 atau berapa ya zaman dulu tuh ya, kayaknya segituan deh harganya, cuman turun 5 jutaan. Gila sih ya. Semoga aja ini nanti kita beli di 2023, misalkan kita jual di tahun 2030 atau 2032 gituan ya, ini harganya masih tetap stabil lah ya, karena memang ini mesinnya Honda, jadi orang udah pada percaya gitu ya. Oke, kemudian kelebihan terakhir adalah harganya yang lebih murah dibandingkan pesaingnya di kelas 125. Sebenarnya harganya nggak begitu beda jauh banget ya, karena memang Vario versi 2023 itu menyediakan 3 varian, kayak yang paling tinggi itu warna merah dan warna biru, itu di harga 25 juta. Kemudian di tengahnya itu ada warna hitam matte gitu ya, itu di harga 24 juta. Dan ini kelas yang paling bawah yang masih menggunakan kunci belum keyless, itu di harga sekitar 22 juta lebih atau sampai 23 gitu. Nah, dibandingkan dengan merek yang lainnya gitu ya, kayak ya udah ini agak murah gitu aja lah gitu ya. Itulah 5 kelebihan dari Vario 125 gitu. Kemudian kita akan masuk untuk kekurangannya. Untuk kekurangan Vario 125 itu aku rincikan sekitar ada 4 sih yang kurang mengenakan di motor ini selama aku pakai gitu ya. Yang pertama sesuai dengan yang dikatakan oleh netizen yang ada di internet gitu ya, kayak build kualitasnya itu kurang cuy, kayak aduh bodinya tuh bunyi-bunyi kayak kerupuk cuy, sumpah ya. Kayak nih ya, kita dengerin ya, ini nih kalau kita tekan tuh kayak tuh bunyi cuy, kayak bunyi krek 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 gitu. Itu tipis banget ya buildnya, itu kayak beda sama NMAX atau beda sama merek lain yang kemungkinan bodinya itu memiliki ketebalan yang agak lebih jauh dibandingkan ini gitu. Kayak ini aja tuh bunyi gitu cuy, kita tekan dikit aja bunyi kayak krek krek krek. Aduh sumpah ya, kalau masalah body masalah build quality itu kacau sih sebenarnya ya, nggak kacau-kacau banget lah, cuman ini kalau kita pakai 5 tahun atau 6 tahun ke depannya mungkin bodinya makin kurang kualitasnya, dan itu lebih bunyi, lebih misalnya kena lubang tuh tambah gerdak gitu ya, kayak aduh anjay ini motor udah hedon terus tapi bodinya tuh kayak bunyi anjay. Kemudian itu di body. Yang kedua, build quality kurangnya itu ada di catnya cuy. Catnya yang model-model yang kasar-kasar kayak gini nih, itu tuh gampang banget pudar cuy. Ini kita harus rajin-rajin, kayak kalau udah kering tuh poles lagi, kayak pakai kit atau pakai apa gitu ya, poles lagi biar kelihatan lebih hitam dan kayaknya menambah keawetan gitu ya. Kalau ini dibiarkan kena matahari sedikit aja, kena hujan, itu tuh pasti langsung pudar cuy. Kayak teman-temanku tuh yang
pakai Varionya itu tiap hari dijemur di tempat kerja gitu ya, untuk pulang pergi tempat kerja. Itu tuh baru 4 bulan, sekitar 5 bulan itu udah pudar banget cuy. Udah pudar banget, ini jelek banget. Ini karena motor ya jarang dipakai, dan aku pakainya pas Sabtu Minggu aja, dan itu pun nggak kena panas. Ya di tempat di mes aku itu kayak nggak kena panas, dan itu teduh lah, nggak kena hujan, nggak kena panas aku simpennya. Kemudian build quality yang ketiga itu kurangnya ada di knalpot cuy. Knalpotnya nih entah kenapa ya, kayak baru berapa bulan tuh udah banyak yang karat, tipis banget, kayak tipis banget gitu loh. Cuman ini udah aku kayak poles cat hitam, tapi model yang poles gitu, karena kemarin tuh aku beli untuk body hitam sebenarnya, untuk body hitam di motor Supraku yang udah pudar, cuman kayak kurang efisien, dan aku terapin di sini, malah bagus pula hasilnya. Jadi sampai sekarang knalpotku masih hitam, dan ya masih nampak kilat lah, karena aku poles dengan cat hitam itu. Nah tapi kalau nggak dipoles, ya itu udah nampak banget pudarnya cuy. Pudarnya udah nampak gitu ya. Apalagi kalau kita sering kena hujan terus nggak langsung dicuci, aduh itu pasti udah jelas karat cuy, udah jelas karat gitu ya. Oke, kemudian build quality untuk rangka. Nah ini aku nggak tahu ya kalau untuk rangka, cuman yang selama ini aku lihat untuk rangkanya itu aman-aman aja cuy. Kayak yang di bagian sini nih, mana ya, di sini nih. Nah itu kelihatannya bukan karat sih, kayak silika gitu. Kemudian ini masih tubular ya, bukan ESAF. Dan untuk standarnya juga nggak ada karat sih sampai saat ini gitu ya, masih aman-aman aja sih. Kalau aku tengok yang di dalam-dalam juga masih aman sih gitu ya. Kayak yang di dalam sini juga kemarin aku buka dikit tuh masih aman untuk rangkanya, belum kenapa-napa. Karena memang begitu kena hujan langsung aku cuci cuy motor ini ya. Memang karena aku tuh sukanya yang bersih, yang rapi gitu ya, dan aku nggak suka yang kotor-kotor, dan sayang juga gitu motor baru tapi udah dikotor-kotorin gitu. Oke, mungkin itu kekurangan yang pertama di build quality-nya. Kemudian kekurangan yang kedua ada di tenaganya cuy, ada di mesinnya. Aku nggak tahu ya, ini tuh mesin kalau udah dingin gitu ya, itu tuh kayak ngempos gitu cuy, nggak tahu ya. Ini kalau aku tengok di internet, kayak orang komen-komen tuh selalu itu masalahnya di Vario yang baru ini. Kayak misalnya kalian tuh pagi-pagi mau untuk kerja, atau pagi-pagi mau untuk jalan gitu ya, dari malam nggak dipakai, itu dihidupin, kalau kita langsung gas jalan gitu ya, itu di kecepatan 20-30 itu pasti kayak langsung ngempos gitu, tenaganya tuh nggak ada. Kalau sekiranya kalian mau pakai di pagi hari, bagusnya ini dipanasin dulu. Tapi sebenarnya itu nggak ada masalah sih, kalau ini nggak ada problem sih menurutku. Ya udahlah gitu. Toh aku juga misalkan pagi-pagi juga masih bisa panasin, dan aku juga nggak buru-buru langsung tancap gas begitu motor hidup gitu. Karena memang mau semua motor pun begitu motor hidup aku nggak bisa langsung gas, kayak sayang gitu loh motornya gitu ya. Jadi slow-slow aja, santai-santai aja. Dan itu nggak aku keluhkan di dealernya. Jadi ya udah, memang itu penyakitnya Vario, kekurangannya. Dan kalau kita baca-baca ya, itu katanya di bagian throttle bodinya tuh, throttle-nya itu kita bisa ganti pakai yang punya 150 katanya. Cuman karena ini motor baru, jadi aku nggak mau otak-atik di bagian mesin, udah biarin aja original pabrik mesinnya. Sisanya ya misalnya mau modif tuh kayak ya udah yang perintilannya aja gitu, dan nggak ganggu mesin. Kemudian kekurangan yang ketiga ada di shock breakernya cuy. Sumpah ya, ini motor 22 juta cuy, 22 juta, 23 juta, atau bahkan yang 25 juta ya, itu sama aja cuy. Pakai ini nih, apa sih, shock breakernya ini keras banget cuy. Aku nggak tahu ya, kalau aku mau bawa orang juga kayak keras banget gitu, kayak gerdak-gerdak kalau kena jalan yang agak agak berlubang gitu. Mau shock belakang, mau shock depan, itu tuh udah sih parah banget, sumpah parah banget. Ini kayak naik sepeda cuy, kayak naik sepeda. Jujur aja, ini shock breakernya nggak enak. Jadi kalau kalian mau mengharapkan suspensi yang enak, jangan di motor ini cuy.
Kalau mau kalian beli motor ini langsung ganti deh tuh, shockbreaker itu langsung ganti aja ya, pakai aftermarket itu. Cuman kalau yang ini tuh gerdek banget, sumpah ini parah banget. Masih enak Supra aku yang di rumah tahun 2008, jujur li. Oke. Dan kekurangan yang terakhir ada di tenaganya. Sebenarnya di tenaganya itu mau dibilang cukup atau enggak ya gitu, itu selera kita sih. Ini karena memang cc-nya 125 ya, jadi tenaganya juga enggak gede-gede banget, beda dari yang 160 versi kakaknya gitu ya. Nah tapi kalau dibandingin dengan kompetitor lainnya kayak 125 Bergman punya Suzuki, kayak punya Villano Yamaha, Fazio Yamaha, ini tuh paling gede cuy. Ini paling besar di horsepowernya. Kayak Vario ini punya 10,9 HP, kalau Fazio tuh cuma 8,3, Villano itu sekitar 8,1 ya kalau nggak salah. Kemudian di Bergman-nya Suzuki itu 8,4. Dan ini yang paling kenceng gitu ya. Tapi nggak tahu ya kalau tanding-tandingan laju. Tapi udah tanding-tandingan laju kalau kita lihat di YouTube juga ya, ini yang paling laju sih di kelas 125 gitu. Nah itulah kelebihannya. Ya sembarang sih kalian mau bilang itu kelebihan atau kekurangan. Yang jelas kalau masalah tenaga tadi kan di awal juga ngempos gitu ya. Jadi kalau balapan di pagi-pagi gitu ya sama orang itu ya mungkin kalah gitu ya. Tapi kalau udah jauh, udah panas itu mungkin menang gitu ya. Ya tapi itu kembali ke selera masing-masing. Nah, kemudian sebenarnya ini aku nggak tahu ya ini kelebihan apa kekurangan. Ini gue dapat helmnya gratis cuy, gratis dari Hondanya. Itu tuh kayak keren banget. Jadi hadiahnya itu 2 helm sama perintilannya itu kayak kaos ya, kemarin dapat kaos juga, dan sama helm ini menurutku worth it banget sih. Aku kan kebetulan belinya tuh ya langsung gitu ya, terus aku tuh nawar gitu kayak, bang nggak ada apa gratis apa gitu bang gitu ya. Terus dia telepon tuh bosnya, katanya ada dapat voucher gitu, voucher belanja. Nah aku mikirnya dong belanja di swalayan gitu kan, kayak di swalayan mana bang belanjanya gitu vouchernya. Enggak bang, belanjanya di dealer ini, buset. Jadi kita boleh belanja dapat voucher 300.000 gitu ya. Tapi belanjanya di dealer itu coba. Ya paling cuman beli oli, beli ya perintilan kayak gitu, kayak ini kayak pemanis knalpot gitu yang kilat-kilat kayak bapak-bapak gitu. Aduh, aku gak suka banget, jadi kayak bingung kan waktu itu. Nah, terus dia bilang, gimana kalau helm gitu. Terus ada helm retronya tuh bagus juga sih sebenarnya. Kayak nggak cocok aja gitu, motornya tuh motor ya model kayak gini, balap kayak gini ya, nggak balap ya maksudnya, karakternya tuh lebih modern gitu ya, tapi kita pakai helm retro itu nggak masuk gitu, konsepnya nggak masuk. Jadi aku pilih yang ini. Nah ini tuh sebenarnya agak mahal sih, kalau kita lihat di Shopee ini harganya lumayan cuy. Aku kira ini murah gitu ya, 370 kalau di Shopee gitu. Cuman karena vouchernya 300 gitu, jadi aku tawar, bang udahlah bang, gas aja bang. Ya udah dikasih dia. Jadi dapat helm yang bawaan satu, helm satu ini yang punyanya dia variasi, kemudian ada kaos. Nah ini kelebihan dari pembelian Vario gitu ya. Tapi ya itu balik lagi ke kalian, tuh tergantung dealernya masing-masing cuy, mau promonya kayak mana ya. Oke. Mungkin sekian video dari aku. Ini video pertamaku ya. Mungkin nanti nextnya aku bakal ngejelasin bagaimana impresi menggunakan motor ini. Kemudian untuk vlog, untuk jalan jauh full 1 jam itu gimana kondisi mesinnya. Nanti kita bakal bahas semuanya. Oke, mungkin buat teman-teman yang baru join atau nggak sengaja melintas di video ini, yang punya Vario kebetulan ya, ayolah kita sama-sama join gitu ya, subscribe, kemudian kita komen-komen apa keluh kesahnya gitu ya, gimana mengatasi kekurangan dari Vario ini gitu ya. Kasih kolom komentar kalian, dan nanti masukannya kalau ada yang pas memang sesuai itu bakal aku terapin di motor aku ini. Oke. Terima kasih udah nonton, see you and bye bye.